warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru 47 dari totalnya 100 lebih ya kalau salah ya. Absensinya ini saya lihat sampai 40. Ya baru setengah ya, 53. Senam ya totalnya ya. 106 jumlah mahasiswa. Oke. Ini kalau kita kuliah di offline tidak bisa di ruang IT ini ya. Karena 100 daya tampungnya kecil ya, mungkin hanya 30-an kalau di ruang IT. Oke, kita mulai saja ya. Sekarang sudah lebih dari setengah ini ya. Saya ulangi, saya ucapkan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dalam mata kuliah mikrobiologi. Kali ini kita masih membahas tentang prokariot ya. Kalau minggu lalu kan sudah sampai eubakteria ya, kalau nggak salah ya. Ya, share layar dulu. Ya, minggu lalu sudah sampai sini ya. Sampai di sini kan layarnya udah kelihatan belum? Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada ya? Sudah muncul ya? Oke. Jadi minggu lalu sudah sampai sini kan? Sudah sampai di sini di fermentasi. Nah, sekarang kita bahas tentang archaea ya. Jadi minggu lalu kan sudah sampai di sini. Sekarang di archaea ya. Nah, jadi archaea itu secara prinsip hampir sama dengan bakteri juga ya, hanya dalam morfologi selnya beda dengan eubakteria. Kalau eubakter itu bakteri sejati, kalau archaea itu bakteri kuno ya. Ya, ini perbedaannya yang utama. Nanti kita lihat bedanya nanti di pada slide berikutnya ya. Dan biasanya archaea itu merupakan bakteri yang hidup paling awal di bumi ya. Di para ilmuwan mengatakan bahwa bakteri yang pertama kali muncul di bumi itu ketika lingkungannya ekstrim sekali, ya, sangat panas gitu ya, yang mendukung gitu. Jadi itu yang muncul adalah jenis archaea. Sehingga para ilmuwan juga itu di Mars itu juga berpikir bahwa kemungkinan di Mars itu ada juga bakteri di sana. Itu menurut beberapa ilmuwan NASA gitu. Nah, oke, saya lanjut saja. Dari segi struktur dan metabolisme sama dengan bakteri ya, namun perbedaan utamanya pada transkripsi dan terjemahan genetikanya ya, yang lebih mirip dengan eukariot. Ya, kalau kita akan bedakan kemarin ya, ada prokariot dan ada eukariot. Nah, dalam prokariot ini ada eubakter dan ada archaebacteria ya. Barangkali ada yang masih ingat ya pembahasan
slide sebelumnya ya. Mungkin sebaiknya coba saya sajikan juga ya untuk yang slide yang sebelumnya. Nah, ini ya, yang bawah ini prokariot dan atas ini eukariot ya. Di prokariot itu terdiri dari bakteri dan archaea. Sementara yang eukariot ada protista, ada pelantai, animalia, ada fungi ya. Ini ya, eukariot. Oke, jadi saya kembali ke sini. Jadi secara genetik mirip dengan eukariot daripada bakteri, ya. Tapi secara apa namanya struktur dan metabolismenya mirip dengan bakteri. Ya. Jadi ini salah satu keunikan dari archaea, ya. Jadi seolah-olah dia berada di salah satu kakinya di eukariot dan satu kakinya lagi di prokariot. Ya. Ini archaea, ya. Itu keunikannya ya. Ibarat dia punya dua kaki, satu di archaea dan satunya lagi di eukariot. Gitu. Nah, itu gambarnya ya. Nah, ini gambar 4. Nah, sudah pernah kita sajikan sebelumnya kan pada waktu materi sebelumnya ya, karena kita bahas tentang bakteri gram negatif dan gram positif ya. Oke, saya balik aja. Ya, jadi ada di tabel 3, ini saya lupa buat linknya, coba saya buat dulu linknya ya. Ini tabel 3. Tabel 3. Ini dia ya. Ya, jadi perbedaan struktur utama itu bisa kita lihat pada tabel 3 ya. Kita bisa lihat tabelnya. Ini ya. Dalam hal lemaknya, kalau archaea itu berbasis gliserol ya, fosfolipidnya. Sementara bakteria sama, cuman kalau archaea itu secara struktur berlawanan dengan bakteri maupun eukariot. Itu ya perbedaan utamanya. Jadi sama-sama fosfolipid berbasis gliserol, tetapi secara stereokimianya berbeda ya. Kemudian membrannya, kalau archaea itu terdiri lipid gliserol eter ya. Sementara bakteri itu lipid gliserol ester ya, ada eter dan ada ester. Kalau dinding selnya, kalau archaea itu memiliki peptidoglikan ya. Sementara bakteria itu peptidoglikan dan lapisan S ya, S layernya. Atau surface layer ya, S ini surface layer ya, lapisan permukaan. Kemudian kalau flagelanya itu untuk archaea yang menyerupai pili tipe 4, sementara bakteri yang menyerupai pili tipe 3. Dan kromosomnya ini hampir sama ya, archaea maupun bakteria ya, satu kromosom melingkar ya. Oke, saya back dulu. Nah, sini ya. Bentar, ini saya lupa tabel 3. Oke, tadi kembali ke sini ya. Oke, kemudian dari habitat, archaea itu banyak yang ekstremofil ya, atau berada pada lingkungan yang sangat ekstrim ya, misalkan di tempat yang sangat panas, atau yang pH-nya jauh dari normal ya, jauh dari netral ya, misalkan asam atau basa. Kemudian
tempat-tempat yang mengandung kadar garam tinggi misalnya ya, atau bahkan yang BOD tinggi misalnya, kurang oksigen ya, atau bahkan yang ada limbahnya gitu kan. Ya, kemudian bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok ya, yaitu Crenarchaeota, berdasarkan habitatnya ya. Sedangkan divisi utamanya itu adalah Crenarchaeota maupun Eukaryota ya. Lalu ada Halophilus dan atau Halobacteria untuk yang berada di lingkungan garam. Sebaliknya metanogen itu hidup pada lingkungan yang anaerobik ya dan menghasilkan metana. Ya, kenapa misalkan metanogen ini bakteri-bakteri metanogenesis ya, bakteri-bakteri yang bisa menggenerate metan, itu lingkungannya yang dikatakan ekstrim karena BOD tinggi dan tidak ada oksigen ya, tidak ada oksigen. Jadi ini mirip ya, kalau simulasinya mungkin mirip pada zaman purba, di mana awal terbentuknya bumi itu oksigen masih sangat kurang ya. Mungkin kita bisa lihat planet Mars sekarang gitu. Ya, ini ada link lagi, saya belum masukkan ya. Oke, banyak juga archaea yang tidak bisa dikulturkan ya. Tidak bisa dikulturkan, maksudnya tidak bisa kita tumbuh kembangkan di lab gitu ya. Sehingga informasinya masih terbatas ya, dalam hal database yang kita miliki, sehingga tidak terlalu banyak informasi yang kita peroleh ya. Jadi masih banyak sekali ya potensi dari mikroba tersebut yang bisa dieksplor lebih dalam lagi. Nah, ini banyak, ini hurufnya kecil-kecil ya, bisa kebaca nggak nih kalian semua nih? Ini saya lupa kasih besar lagi ya. Bisa, ini Pak. bagusnya ini bisa dibaca ya, masih bisa ya. Oke, karena beda Iya, lihatnya di Pak. HP dengan di laptop ya. Ya, ini salah satu contoh ya, Archaea hyperthermophilic itu yang berada di kawah gunung berapi ya, atau yang sangat tinggi, yang suhunya bisa mencapai 100 derajat Celcius. Namanya Pyrococcus furiosus. Itu bisa tumbuh pada lingkungan yang suhunya antara 73 sampai 103 derajat Celcius. Nah, ini salah tulis juga nih. Ini harusnya ada derajatnya nih ya. Ini 73 derajat Celcius. Ya. Oke. Ya, ini awal mulanya ditemukan oleh para ilmuwan dengan cara dari isolasi sedimen laut yang dipanaskan di Pulau Vulcano, Italia. Nah, ini pertama kali ditemukan ya, dan memiliki pertumbuhan yang sangat cepat ya. Itu selama 40 menit itu sudah bisa dikatakan sangat signifikan ya. Ini saya tidak tahu apakah double time atau apa ini ya, 40 menit ini. Ya, literatur yang saya baca ini ya, saya terjemahkan langsung dari bukunya. Tingkat pertumbuhannya tercapai selama 40 menit ya. Mungkin ini double time ya. Artinya dalam waktu waktu 40 menit itu ukurannya sudah 20 kali lipat semula ya, jumlah kadarnya atau jumlah selnya itu sudah 22 kali lipat dari mula-mula dalam waktu 40 menit. Ini cukup cepat ini. Kemudian ada satu hal lagi yang mana mikroba yang hidup pada lingkungan ekstrem itu kan suhunya kan tinggi ya. Apa penyebabnya dia bisa bertahan pada suhu tersebut ya? Nah, ini menurut para ilmuwan harus ada modifikasi dari struktur sel ya. Ya, di mana cara menghadapi panas yang sangat tinggi itu dengan cara melakukan suatu sintesis asam amino ya, sehingga asam amino bisa mencegah denaturasi protein di bawah suhu tinggi ya. Barangkali kalian pernah berpikir kenapa ada ikan misalnya yang bisa bertahan pada suhu sangat dingin di kutub utara ya, itu juga dengan cara ini ya, melalui merestrukturisasi asam aminonya ya. Mereka memproduksi asam amino tertentu supaya bisa bertahan pada suhu yang sangat rendah tersebut ya, dimana kalau kita mungkin ya, kita saja yang berdarah panas itu
bisa mati kedinginan kalau kita berada di kutub utara tanpa pakaian apapun ya. Ini ikan ini yang sudah berdarah dingin, ya telanjang lagi tidak pakai pakaian gitu kan, bayangkan itu bisa harusnya mati membeku gitu ya, tapi dengan satu mekanisme tertentu ikan itu bisa bisa bertahan hidup pada lingkungan yang sangat ekstrim, yaitu sangat dingin sekali di kutub utara. Ya, sama juga mikroba ini ya, mereka mengembangkan suatu mekanisme dalam struktur selnya sehingga bisa bertahan pada lingkungan yang sangat panas ya. Mungkin kalian pernah melihat video dulu di zamannya saya dulu masih ada acara TV namanya Beyond Tomorrow itu ya di televisi. Itu ada pembawa acara itu mendemonstrasikan dia masukkan telur ke dalam satu sumber air panas di kawah gunung berapi, tapi yang tidak aktif ya, maksudnya yang apa namanya cukup lama tidak meletus gitu. Itu telurnya matang gitu. Setelah berapa menit ya, 10 menit itu udah matang gitu, bisa dimakan sama dia, dipecahin. Nah itu di situ ada ikan yang hidup bertahan di situ ya. Ini ikan ini. Berarti kemungkinan mikrobanya juga ada yang bertahan di situ. Ya, jadi kalau misalnya kita mau meneliti tentang mikroba yang lingkungannya ekstrim, jenis Archaea, maka nyarinya di situ tempat-tempat yang ekstrim, misalnya kawah gunung berapi atau sumber air panas ya, ya yang seperti itu, atau tempat-tempat yang sangat ekstrim lainnya, yang mana diperkirakan tidak akan mungkin ada mikroba aerob yang bisa bertahan di situ. Sekedar pembahasannya bisa dibaca aja ya. Hipertermofil juga harus bisa mencegah kromosom DNA bisa meleleh di bawah suhu tinggi. Ya, ini gimana caranya ya? Diperkirakan itu melalui penggunaan enzim DNA girasi yang terbalik ya, yang memasukkan superkali positif ke dalam DNA. Ini menurut perkiraan para ilmuwan. Ya, tapi belum pasti juga ya, ini hanya perkiraan juga ya. Kemudian bakteri non hipertermofil itu karena menggunakan girasi yang mana supercoilnya negatif gitu, yang non hiper. Jadi kenapa mereka berbuat begitu, karena yang hipertermofil itu menggunakan gerasi terbalik yang memasukkan supercoil positif, sementara yang non ini ya, yang non hipertermofilik ya, ini mungkin bagusnya saya beri warna ya ini. Yang non hipertermofilik itu menggunakan gerase yang mana supercoilnya negatif ya dalam DNA mereka. Mungkin ini mungkin apa namanya, yang diduga merupakan salah satu mekanisme ya sehingga mereka bisa bertahan pada suhu yang sangat ekstrim ya, sangat tinggi ya, karena yang positif itu bisa mencegah denaturasi DNA gitu ya, ini ya tujuannya, sehingga diperkirakan ini penyebabnya. Tetapi mungkin bisa saja ada hal-hal lain ya yang mungkin belum bisa digali lebih dalam gitu ya. Ya karena kenapa misalnya ya, kenapa ada pendapat seperti itu? Jadi batas suhu atas yang dapat ditanggung oleh modifikasi kan sekitar 150 ya. Karena kalau di atas ini ATP-nya tidak akan stabil ya, akan mungkin bisa terdegradasi dan sebagainya di atas 150. Jadi apakah memang betul itu penyebabnya? Nah, itu belum sampai dipastikan lebih jauh lagi gitu ya. Oke, sekarang kita masuk di file kedua ya. Ada dua file ini, tadi tentang prokariot ya. Tadi masing-masing ya, sekarang kita bahas tentang prokariotnya ya. Jadi ini sama ya, jadi Archaeobacter itu merupakan bakteri purba ya, berasal dari bahasa Yunani ya, dimana artinya adalah kuno ya. Archaea itu artinya kuno ya, jadi Archaeobacter itu berarti bakteri kuno ya. Kadang-kadang disingkat aja menjadi Archaea aja ya. Jadi kalau ada penyebutan Archaeobacter ya itu samanya dengan Archaea ya, itu sama aja. Ya jenis-jenisnya ini ya ada bakteri termoacidofil ya, atau yang menyukai lingkungan panas dan asam. Ada bakteri halobakterium yang berada di lingkungan bergaram, dan ada bakteri metanogen yang cenderung untuk membentuk biogas ya. Ciri-cirinya ini bersifat anaerob ya, kemudian mampu hidup tempat yang kotor ya,
kemudian yang tempat-tempat yang seperti lingkungan yang asam, tempat sampah dan sebagainya. Kemudian dinding selnya bukan berupa peptidoglikan ya. Lalu bersifat uniseluler ya biasanya ya, uniseluler bukan multiseluler. Kemudian hidupnya dengan soliter atau koloni ya. Lalu bentuknya ada yang spiral, bulat, batang, dan ada juga yang tidak beraturan. Cara reproduksinya yaitu dengan membentuk tunas, membelah diri atau secara aseksual atau fragmentasi. Ya, kemudian yang lainnya ini tadi sudah ya, polisakat dan protein ya, bukan peptidoglikan ya. Kemudian asam nukleotnya ya, itu berupa RNA ya. Tuh, satunya lagi. Kemudian, ini sudah juga nih. Kok ini double ini ya. Oke. Ini bakteri sudah ya kita pelajari ya. Jadi ini pembahasan ini ya, kesimpulan dari yang kita pelajari sebelumnya ya. Kita kalau sebelumnya kita masih bahas masing-masing tentang Eubacteria dan Archaebacter, ini saya gabung ini ya filenya ini. Jadi saya gabung antara Eubacteria dan Archaea dan Eubacteria ya. Jadi kalau Eubacteria itu ada namanya pembagiannya berdasarkan dinding selnya, ada bakteri gram negatif, ada gram positif, dan ada juga yang tidak berdinding sel ya. Kalau berdasarkan jumlah dan letak flagelannya itu ada namanya bakteri monotrik, ada bakteri amfitrik, leukotriek, dan peritrik. Kemudian dari cara hidupnya ada yang heterotrof dan ada autotrof ya. Ini autotrof ini ya, bukan torf ini. Salah ketik ini. Autotrof ya. Mungkin bisa saya edit aja dulu. Ini bakteri autotrof. Oke. Ciri-cirinya ya, umumnya tidak berklorofil dan seterusnya ya. Jadi hidupnya secara parasit atau bebas ya, kosmolipid atau patogen. Juga uniseluler juga kebanyakan ya, uniseluler. Kecuali beberapa yang multiseluler itu biasanya yang di atasnya eukariot biasanya ya. Kalau prokariot itu rata-rata uniseluler ya. Kemudian ini ya, dinding selnya itu gula dan protein ya, dari peptidoglikan atau gula dan protein. Ukurannya juga sekitar 1 sampai 5 mikron ya. Kemudian cara berkembang biaknya dengan konjugasi atau membelah diri atau transformasi dan transduksi ya. Juga dapat menghasilkan lendir ya. Nah, ini biasanya untuk jenis mikroba yang attached growth biasanya ya, di mana kita bisa manfaatkan lendirnya itu untuk pengolahan limbah biasanya. Kemudian ada juga flagelannya ya, ada juga yang tidak ya. Lalu juga sifatnya juga kosmopolitan, artinya bisa hidup di segala tempat, misalkan darat, udara, air, bahkan tubuh manusia. Juga dia bisa membentuk endospora ya kalau berada di lingkungan yang kurang menguntungkan ya. Ini yang saya katakan, jadi kalau misalnya kita mau membuat ngolah limbah misalnya ya, dengan menggunakan bakteri endogenous bakteria. Maknanya endogenous bakteria bakteri pribumi, bakteri lokal. Artinya apa? Bakteri yang muncul yang sendirinya. Kenapa bisa? Karena beberapa bakteri kalau dia belum menemukan lingkungan yang tepat, dia akan membentuk endospora. Dia berada di atmosfer, di udara ini. Kalau kita hirup itu ada endospora bakteri, pasti ada itu ya. Makanya kalau kita menyimpan makanan, biarpun tidak diprediksi untuk manusia, itu akan basi juga ya, karena ada mikrobanya yang hidup di situ. Ada mikroba yang ada di udara, ketika dia menemukan lingkungan yang cocok, dia mulai berubah dari fase endospora menjadi aktif, sehingga dia bisa berkembang biak di makanan yang kita simpan itu, sehingga makanan jadi basi atau busuk gitu ya, atau apa istilahnya itu, basi ya bukannya ya, ya seperti itu. Nah ini metode reproduksinya kalau transformasi itu seperti ini ya. Jadi ada yang namanya ada yang donor lisisnya, lalu ini penerimanya, akseptornya, lalu membentuk rekombinan yang baru. Ini proses transformasi, yaitu pemindahan potongan materi genetik atau DNA dari luar sel ke sel bakteri penerima. Ya. Jadi terjadi ada namanya donor dan ada akseptor ya. Jadi dalam proses tidak ada kontak antara bakteri dengan pemberi dan penerima. Tidak ada kontak fisik, tidak ada ya.
contoh mikrobanya adalah bakteri penyebab pneumonia ini ya, Streptococcus pneumonia, ada Bacillus, ada Haemophilus, ada Neisseria, dan ada Pseudomonas. Ya, kalau pneumonia itu yang sekarang ditakuti ya, kalau orang sakit COVID itu ya, karena paru-parunya penuh dengan lendir ya, akibatnya seperti dicekik, karena seperti tenggelam jadinya ya, itu pneumonia. Karena penuh dengan lendir sehingga tidak bisa mengangkut oksigen dari dari yang masuk ke paru-paru ke darah gitu. Jadi kekurangan oksigen. Akhirnya masih kayak mati tenggelam gitu. Kemudian ada caranya, yaitu dengan cara konjugasi, yaitu pertukaran materi genetik dengan cara membentuk bangunan atau jembatan penghubung ya, untuk menyalurkan materi genetiknya. Nah, di sini mekanisme gambarnya ada di sini ya. Jadi ada ini membrannya di dalam ya. DNA di dalam, ada membrannya di luar. Nah, ini di apa namanya, membelah diri ya. Lalu terjadilah transfer ya. Jadi semacam ada jembatan di sini ya, ada jembatan di sini ya. Itu ada transfer di situ. Ya, lalu terpisahlah seperti ini ya. Jadi satu yang ini dia melepaskan diri ya, yang sini. Di sini kan ada satu bagian ini dia akan menjulur keluar, lalu ditransfer genetikanya, dikopikan ke sini ya, ke sebelah sini. Lalu ini menjadi besar, ya. Kemudian ini terpisah setelah selesai transfernya, lalu jembatannya itu terputus gitu. Ini jembatannya gitu ya, semacam saluran gitu ya, atau jembatan gitu. Ini lalu terpisah sehingga terbentuklah dua sel bakteri gitu kan. Kalau ini menggunakan virus ya, paraseksual dengan menggunakan virus, namanya transduksi ya, di mana di sini virus itu hanya sebagai materi, bukan materi, sebagai vektor pembawa materi genetiknya. Jadi ini ada virus masuk ya, kemudian virusnya menerima DNA-nya dari sini, lalu dia pindah ke bakteri berikutnya ya. Ini virusnya ya, virus baru ya. Lalu dia masuk ke bakteri ini, lalu bakteri ini mengambil DNA dari virus tersebut ya. Lalu virusnya virusnya ini kalau sebagai faktor membawa, berarti yang diambil cuma yang dibawa oleh virus saja. Jadi sebagai faktor aja dia, sebagai pembawa virus, pembawa DNA saja gitu. Contoh Eubacteria di sini bisa jadi kalau di sini di materi ini kita bahas dua-duanya ya, Eubacteria maupun Archaea ya. Jadi karena merupakan kesimpulan dari pembahasan sebelumnya. Nah, di sini kalau untuk contoh manfaat Eubacteria bisa untuk pembusukan ya, misalkan untuk menguraikan sampah, misalkan dari bakteri E. coli misalnya ya, itu akan mendegradasi zat organik di dalam air misalnya. Atau kalau untuk makanan minuman misalnya untuk Yakult ya, kita bisa gunakan Lactobacillus casei ya. Untuk Yakult itu kan, kalau ada yang pernah minum Yakult ya, itu bakteri sebenarnya itu. Dan bakteri masih ada di dalam Yakultnya itu ya. Kemudian ada untuk membuat nata de coco misalnya, kita bisa gunakan misalkan ini acetobacter ya misalnya. Lalu untuk ini ya, dalam siklus nitrogen ada Rhizobium leguminosarum ya, itu bisa bersih-bersih dengan akar tanaman. Dan ada juga Azotobacter chlorococcum ya, banyak sekali ya. Dan untuk kesuburan tanah misalnya kita gunakan Nitrococcus atau Nitrosomonas. Ini berperan dalam proses nitrifikasi ya, sehingga menghasilkan nitrat yang dibutuhkan tanaman. Ini kita bisa manfaatkan mikroba ini untuk keperluan manusia, mulai dari pengolahan sampah, kemudian makanan, minuman, ya, bahkan termasuk untuk kesuburan tanah. Lalu ada juga yang menghasilkan antibiotik, cuman sekarang para industri tidak lagi memanfaatkan sepenuhnya mikroba karena ada beberapa alasan ya. Karena kalau
digunakan mikroba, biasanya mikrobanya akan menjadi resisten terhadap antibiotiknya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Ya, sehingga biasanya sekarang industri hibrid ya, memadukan antara kimia maupun biologi dalam memproduksi antibiotik. Ya, dalam bidang rekayasa genetika misalkan bisa juga dipakai misalkan untuk apa namanya, kalau untuk kedokteran misalnya untuk obat-obatan, produk kimia yang dihasilkan oleh bakteri misalnya ya. Atau untuk zat kimia misalkan untuk membuat aseton, butanol bisa digunakan Clostridium acetobotulicum ya, itu bisa juga. Kalau kalian ngambil mikrobiologi industri itu lebih dibahas tentang proses ininya ya, proses-proses apa itu hilir dan hulunya ya. Sementara di sini kita hanya bahas tentang mikrobanya saja. Lalu bisa juga kita misalkan biopestisida, yaitu pestisida yang dihasilkan oleh makhluk hidup ya, seperti misalkan Bacillus thuringiensis ya, thuringiensis. Ya, ini salah satu bakteri yang bisa menghasilkan biopestisida. Nah, lalu kalau yang merugikan itu contohnya apa? Contohnya yang bisa menyebabkan pembusukan pada makanan. Ini kok kecilan? Lalu bisa menyebabkan penyakit pada manusia, misalkan penyakit TBC ya, contohnya Mycobacterium tuberculosis, atau penyebab kolera ya. Ini atau tetanus bisa juga, atau lepra ya, ini Mycobacterium itu penyebab lepra juga ya. Jadi kalau kita lihat antara penyakit lepra dengan TBC itu sama-sama jenis dari Mycobacterium ya. Cuma ada yang spesiesnya menyebabkan lepra dan ada juga yang TBC. Kemudian ada juga yang menyebabkan penyakit antraks pada sapi. Ini hati-hati kalau yang antraks ini, karena bisa tidak hanya sapi tapi manusia juga bisa ya, bisa tertular dan bahkan bisa menyebabkan kematian kebanyakan. Kebanyakan orang meninggal karena antraks. Bahkan diduga dulu ya, ada salah satu menteri kita itu, menteri kesehatan, yang meninggal itu isunya itu karena dia waktu di labnya itu kebocoran ini antraks ya, itu isunya ya. Saya nggak mau cerita karena itu bisa saja hoax ya. Cuman yang saya apa namanya, yang saya ambil fokus ya, pernah terjadi kasus di Pulau Jawa pada era tahun berapa itu ya, ketika banyak penyakit antraks di Jawa ya, itu banyak meninggal. Jadi kalau ada sapi misalkan terkena antraks itu tidak boleh disembelih. Ya, kalau disembelih itu darahnya itu virus yang bakteri dalam darahnya itu akan membentuk endospora. Iya, endospora itu yang akan ketika terkena udara akan terbang di udara sehingga bisa dihirup oleh manusia. Nah, ketika dihirup manusia lalu masuk ke paru-paru, dia menemukan lingkungan yang cocok ya. Nah, di sini dia mulai tumbuh berkembang. Nah, itu berbahaya. Jadi kalau ada sapi yang kena antraks itu jangan sekali-sekali dikeluarkan darahnya. Itu hati-hati. Kalau ada darahnya dilukai baru kita berada di situ, itu dikhawatirkan kita akan terkena juga penyakit antraks. Jadi hati-hati ya. Ini kalau ada sapi misalnya curiga terkena antraks, itu langsung dikuburkan aja atau dikremasi kalau nggak bisa. Tapi sebaiknya dikuburkan ya, karena saya nggak tahu apakah kalau dikuburkan itu bisa aman dari bakterinya. Tapi kan kita tahu bahwa apa namanya, bakteri itu kalau lingkungannya tidak sesuai dia bisa membentuk endospora kan. Kemudian ada yang menyebabkan penyakit pada tanaman, misalkan Pseudomonas solanacearum ya. Ini bisa menyebabkan penyakit pada tomat, lombok, terung, dan tembakau ya. Lalu ada juga Agrobacterium tumefaciens ya. Ini menyebabkan tumor pada akar tanaman. Oh, ini barangkali sudah ya. Sudah minggu lalu sudah ya. Saya langsung aja ya. Ya, jadi baik Eubacterium maupun Archaea adalah prokariot ya. Nah, jadi ya. Jadi kalau prokariot itu berasal dari bahasa Yunani, artinya adalah apa namanya, sebelum sel gitu ya, atau nuklei ya. Kalau itu sebelum, karyan itu kernel atau nuklei apa sel. Ini termasuk salah satu yang pertama kali muncul pada sekitar miliaran tahun yang lalu ya. Ini sama saja masih pembahasan tentang itu ya, tentang prokariot. Ini sama ya, ukariot kan sudah kita bahas sebelumnya ya. Barangkali lanjut saja dalam hal organel sel ya. Kalau kita ini ya, jadi
selain kan ada struktur selnya itu ada macam-macam, ada nukleus, ada dinding sel, ada apalagi retikulum endoplasma. Nah, ada organel sel lain yang melakukan berbagai fungsi yang lain, misalkan aparatus Golgi ya, ada libosom, ada ribosom maksud saya, lisosom ya, lalu ada sitoplasma, kromosom, vakuola, dan ada sentrosom. Nah, kita mungkin lihat di gambarnya aja bagus ini. Ini plasmid sudah ya, minggu lalu sudah nih, saya ingat saya sudah ini. Jadi organel yang tanpa membran itu misalkan dinding sel ya, ribosom dan seterusnya. Kalau yang terikat membran itu vakuola, lisosom, aparatus Golgi ya. Lalu ada retikulum endoplasma. Kemudian yang terikat membran ganda itu misalkan mitokondria dan kloroplas ya. Ini bisa dibaca aja langsung ya. Plasmid ini menarik para peneliti ya, karena ada banyak fungsi sehingga dibuat database-nya ya. Jadi kalau bagi kalian yang ingin mendapatkan data tentang plasmid itu bisa diakses pada halaman ini ya. Ini banyak sekali datanya di sini ya. Nah, ini gambarnya nih. Ini organel sel ya. Jadi ada yang namanya mitokondria misalnya ini. Lalu ada mikrotubul ya, mikrotubula ya, tubula. Ada sentrosom, ada mikrofilamen ini, ada lisosom, dan seterusnya. Ada aparatus Golgi ya. Ini aparatus Golgi. Ada kromatin, ada nukleus ya. Ada nukleolus yang ini nukleus ya. Ini nukleolus. Kemudian ada retikulum endoplasma ya, ini. Yang ini retikulum endoplasmanya, lalu ada ribosomnya yang kecil-kecil ini ya. Kemudian ada filamennya yang intermediate ya. Ini mitokondria. Nah, saya kira ini langsung aja ya. Kalau membran plasma ini sebenarnya disebut juga sebagai membran sel atau membran sitoplasma ya. Ini biasanya membran yang dapat ditembus secara selektif ya, di mana selektif maknanya berarti hanya beberapa senyawa yang bisa tembus porinya ya, ukuran porinya, sedangkan yang lainnya akan tertinggal ya. Biasanya kalau ini fungsinya kan kalau misalkan berada di lingkungan yang mana mereka akan menyerap nutrisi, hanya senyawa tertentu yang akan mereka apa yang dilewati dilewati pada membran tersebut ya. Jadi prinsipnya mungkin seperti kalau kita lihat membran semi permeabel ya. Jadi kalau semi permeabel itu kan hanya air saja yang bisa lewat gitu ya. Nah, di sini fungsinya berarti dari yang dimainkan atau variasinya adalah ukuran porinya, sehingga senyawa-senyawa yang ukurannya besar itu tidak akan bisa lewat membran ya, sementara yang ukuran tertentu bisa melewati membran yang sitoplasma. Ini ada baik pada hewan maupun tumbuhan ya. Biasanya terutama terdiri dari air ya, atau misalnya organik dan anorganik. Sekarang ini saya langsung saja. Nah, ini lanjut aja ya. Nah, ini retikulum endoplasma ini ada dua jenis ya. Ada yang kasar dan yang halus ya. Kalau yang halusnya itu terkait dengan produksi lipid steroid ya, dan juga bertanggung jawab pada detoksifikasi sel. Ini silakan dibaca aja ya. Ini mitokondria ya, ada membran terluarnya, ada matriksnya, ada membran yang dalam ya. Membran terluar itu yang paling luar ini, sementara membran dalam itu yang warnanya agak bukan merah ini ya. Membran dalamnya itu yang ini ya. Yang bagian ini ya. Ini membran dalam. Kalau ini membran luar ya. Ini membran dalamnya, lalu ATP-nya itu yang ini ya. Ini ATP-nya. Ribosomnya itu di sini ya, ini ribosomnya. Lalu granulanya yang ini. Nah, ini adalah plastid atau plastida. Ini biasanya mengandung pigmen
misalkan kloroplas ya, untuk yang pigmen warna hijau ya. Lalu ada kromoplas, kemudian kalau kromoplas itu bisa menghasilkan pigmen yang warna misalkan kuning atau orange atau merah ya. Lalu ada leukoplas ini yang tidak berwarna ya, leukoplas. Nah, ini kloroplas. Ini kloroplas. Saya langsung aja. Kalau ribosom itu adalah organik sitoplasmis yang penting dan terikat dengan membran ya. Itu banyak sekali ditemukan dalam bentuk partikel kecil ya. Terutama dari 2/3 dari RNA dan 1/3 dari protein. Nah, kan ya, dan 80S. Jadi ada 80S itu huruf S mengacu pada unit Svedberg namanya ya. S itu satuan yang namanya Svedberg. Di mana ini mengacu pada kepadatan dan ukuran. Jadi masing-masing ada satuan yang untuk supaya kita bisa mengukur ya, mengukur, membedakan yang lainnya gitu. Sama kalau kita misalnya kan ada lusin ya, ada kilogram, dan itu satuan seperti itu maknanya ya, Svedberg ini. Tapi ini dipakai untuk RNA ya. Nah, fungsi utamanya untuk sintesis protein ya, dan juga menjamin kelangsungan hidup sel. Jadi kalau ini udah mati ya, berarti selnya udah mati gitu ya. Ini ribosom ya, nukleusnya ini ribosomnya yang berlipat-lipat ini ya. Ini yang namanya retikulum endoplasma ya. Nah, ini juga ada aparatus Golgi, disebut juga sebagai kompleks Golgi ya. Ini termasuk organel yang terikat dengan membran dan apa namanya, terdiri dari serangkaian kantong pipi dan yang disebut dengan cisterna ya, cisterna. Ini bertanggung jawab untuk mengangkut, modifikasi dan mengemas protein dan lipid ke tujuan yang ditargetkan ya. Oke, ini saya lanjut saja. Ada mikrobody ya, dibaca aja ini gampang, sudah saya kira nggak perlu saya jelaskan. Ini ada sitoskeleton ya. Ini bertanggung jawab untuk mempertahankan bentuk dan bentuk dari dan organisasi sel ya. Iya, karena semacam inilah, semacam rangka gitu ya. Itu fungsinya semacam rangka atau kalau manusia tengkorak gitu ya. Ini fungsinya seperti itu, supaya bentuknya bisa dijaga. Jadi yang bentuknya misalkan bulat, misalkan bundar ya, itu bisa seperti itu. Atau bentuk kokus, tetap bentuk yang basil ya, tetap seperti itu. Ini karena adanya sitoskeleton. Ya, ini saya kira saya nggak perlu jelaskan. Ya, ini dia semacam rangkanya ya. Jadi ada membran selnya, kemudian ada korteksnya, ini ada ribosomnya ya. Ya, kira ini saya nggak perlu jelaskan, sudah jelas ya. Nah, silia, barangkali ada yang tadi kita singgung apa itu silia ya. Silia itu dan flagella itu, silia adalah proyeksi seperti rambut ya, struktur kecil berada di luar dinding sel dan bekerja seperti dayung untuk memindahkan sel atau cairan ekstraseluler. Kalau flagella itu lebih besar lagi daripada silia ya, itu bedanya ya. Tadi kan kalau nggak salah saya ingat tadi kita bahas tentang silia. Nah, ini ya bedanya, ini silia dan flagella ya. Kalau flagella itu lebih besar, kalau silia lebih kecil. Ya, ini ya, yang lebih kecil itu namanya silia dan yang besar itu ini ya. Yang flagella itu cenderung mendorong ke belakang, jadi seperti baling-baling ya, baling-baling kapal gitu. Kalau flagella, kalau silia seperti fungsi kemudi ya, dia bisa memberikan arah kemana dia akan bergerak gitu. Itu silia. Saja. Nah, ini ya, vakuola bersih cairan ya, bisa menyimpan makanan dan nutrisi juga. Ya, bahkan ada beberapa mikroba yang bisa menyimpan beberapa logam itu
dalam vakuola itu. Itu digunakan dalam pengolahan limbah gitu. Ini daftar organelnya, saya kira tidak perlu saya jelaskan ya. Sudah ada di sini perbedaannya ya, kesimpulan dari semuanya. Nah, ini perbedaan antara prokaryot dan eukariot ya. Ya. Atau itu eukariot. Kalau prokaryot itu berdiri itu prokaryot. Dari sini kita bisa lihat untuk yang eukariot itu yang atas ya, yang ini perbedaannya ya. Sekedar analog apa saja. Ini flagelanya ya. Kalau ekor tidak ada flagelanya. Nah, jadi sel-sel kita tidak mengandung flagela ya, tidak ada juga. Ya. Kalau di virus itu yang seperti silo ini kita namakan dia spike ya, yang mana ada virus corona itu ya. Ini virus corona ya, gambar ini. Ini virus corona, ada flu itu corona juga. Nah, ini spike namanya. Yang virus corona itu yang membedakan dengan yang lain di protein di ujung spike-nya ini. Karena katanya besar dan sekali dia karena protein yang ada di ujungnya itu, ujung spike-nya itu, sehingga mudah masuk ke dalam kita dan istilahnya apa itu ya, kalau kita kayak menginvasi gitu, tapi ada istilah ya, menginfeksi. Ya, ini perbedaannya untuk ukurannya ya lebih besar ukurannya dibanding prokaryot ya. Ada kemudian jadi dilihat perbedaan dari gambar tersebut. Nah, ini jelas lagi ya. Prokaryot dan sebelah kanan prokaryot. Ini militer ini kalau tidak ada ya, ribosomnya sama ya, kurang lebih ya. Kemudian ini rekaman saya nih jalan. Oke, tidak ada dua suara nih ya, suara saya maupun suara dari PowerPoint ya. Jadi kalau ini prokaryot ya, saya ulangi sini ya. Bentar, saya balik dulu. Ini prokaryot, ada flagelanya, ini tidak ada ya. Membrannya kalau di prokaryot ini bagian dalam ada ya, bahkan ada membran dalam, ada membran luar ya. Kalau di eukaryot membrannya di sini ya. Lalu ada membran untuk inti ya, untuk nukleus ya. Ya, ini salah satu perbedaannya. Sementara kalau prokaryot ada dinding selnya ya seperti ini ya, dinding sel yang juga beberapa ada yang sama dengan eukaryot. Nah, ini perbandingan dari tiga virus, ada prokaryot, ada eukaryot. Jadi eukaryot lebih besar. Ini ada virus ya. Nah, lalu di antara virus dan eukaryot ada prokaryot. Nah, virus sendiri kita mengira virus yang paling kecil, tapi ada lagi nanti kita bahas ya. Ada lagi yang bukan termasuk virus, bukan termasuk bakteri ya. Nanti kita akan sekarang mungkin minggu depan ya. Ini ukuran organismenya ya, dalam hal itu partikel biogeniknya. Ini ya, ya. Ini ukuran ukuran dan virus ya. Kalau virusnya virus itu saja kemudian virus rabies misalkan 150 nanometer, jadi jauh sekali. Karena itu ada di antara di sini ya. Jadi sekali signifikan sekali perbedaan antara ukuran dengan virus. Tetapi antara eukaryot dengan ini, antara eukaryot dengan prokaryot, meskipun ada perbedaan tapi tidak terlalu signifikan ya. Yang signifikan itu perbedaannya antara prokaryot dengan virus ya.
lagi ya. Dan yang ini fungi, ini yang multiseluler, lalu ini yes yang seluler ya. Ini yang seluler itu kelihatan itu tapi menempel aja itu uniseluler. Kalau ini kan multiseluler ya. Nah, mereka bersinergi satu sama lain ya soal seperti tubuh manusia gitu, itu multiseluler. Kalau uniseluler masing-masing mandiri, ya, bisa saja dia berdekatan menempel bisa juga tidak. Nah, ini bakteri di sini lebih kecil lagi. Lalu ada alga ya lebih besar lagi. Ini protozoa nih ya. Apa ini? Museum. Ini protozoa lebih besar lagi daripada mikroba bakteri. Nah, ini mungkin penting ya. Itu yang bisa dilakukan oleh mikroba. Misalkan ada oksidasi bisa mikroba, ada juga reduksi atau dia bisa melakukan degradasi. Ya, misalkan jadi CO2 ya. S ini substrat ya atau substans ya atau senyawa gitu. Ya, kemudian ada transformasi senyawa menjadi senyawa yang lain. Kalau ada hidrolisis dia bisa pecah air ya karena dia butuhkan OH-nya atau H plusnya gitu. Jadi senyawa yang lain juga. Atau dia bisa melakukan biosintesis ya misalkan uh, senyawa senyawa itu senyawa yang baik atau bisa juga sebagai biosensor biasanya kalau hanya perbedaannya kalau kecepatan reaksinya antara kimia itu cepat biologis. Berlaku juga hukum Archimedes. Jadi harus kan berlaku eh, jika naik suhu naik terus kecepatan reaksi akan berlipat. Hanya saja ada kelemahannya. Kalau mikroba kan kalau udah melewati batas toleransi mati ya gitu. Tapi berlaku juga kalau kita kan coba yang tadinya hidup lalu kita naikkan suhu menjadi 35 itu tubuhnya akan reaksinya itu sama ya eh, baik secara kimia maupun biologi hanya saja dengan suhu yang di atas ini ini faktor yang bisa dilihat ya misalkan energi dari cahaya misalkan dari bisa menjadi manusia artinya juga dia bisa memanfaatkan energi dari cahaya kalaupun itu dia sumber energinya harus dari sementara protosnya juga penting kalau bukan ya kalau bakteri sebenarnya bisa cahaya maupun kalau archaea sumber energi ya organik maupun zat anorganik gitu. Lebih luas sifatnya archaea karena bisa memanfaatkan bakteri energi bisa dari maupun dari zat organik. Sementara untuk sumber karbon dalam reaksi reaktor ya itu bakteri ya bisa memanfaatkan zat organik maupun CO2. Kemudian archaea juga sama, alga itu dua saja. Lalu organik berkarbon maksud saya ya sebagai sumber karbon bisa uh, anorganik bisa organik ya berarti itu hanya dengan CO2 ini hanya organik saja alga hanya CO2 barangkali ada pertanyaan dulunya itu kan masuk golongan bakteri ya bukan bukan alga ya tapi dia tidak ini ya tidak bertentangan dengan tabel ini karena tabel ini kan ada juga bakteri yang menggunakan CO2 sebagai sumber karbon ya jadi kalau kan kayak sebetulnya itu bukan alga ya sebetulnya itu masuk bakteri ya di mana dia ya sebetulnya juga ya kurang lebih masih pelajaran sebelumnya bahwa ada bakteri yang sufik, ada yang sampai termofilik ya ada termofilik ya ada apa klasifikasi yang sudah bahas pada pertemuan sebelumnya demikian juga kisaran
pH-nya ya. Kalau bakteri itu bisa bertahan dari pH 2 sampai 11, archaea juga sama. Itu hanya 4 sampai 9 ya, lebih baik tepatnya. Alga juga 6 sampai 9. Protozoa 6 sampai 8. Protozoa lebih lebih dekat lagi ke netral ya di protozoa. Bakteri proteus betul-betulnya ada bakteri coli ini, ada Methylobacillus, ini banyak sekali bentuknya. Ini Bacillus, ini Luciferase, ini Lactobacillus, benar ya. Nah, ini mungkin yang paling tabel ini yang sangat penting dalam kehidupan kita pada materi pada mikrobiologi lingkungan ya. Dengan tabel ini kita bisa uh, menjadikan rujukan kira-kira jenis mikroba apa yang kita mau gunakan. Jadi kalau di ada istilahnya tabel periodik ya. Nah dipetakan oleh Mendeley kan, dia yang memetakan tabel itu setidaknya waktu dia sedang satu apa ya? Itu kartu poker ya apa? Ketahui. Jadi waktu dia sedang naik kereta katanya pilih lalu. Nah ini juga di tabelnya tabel metode evolusi dari prokariot ya, baik ada yang trofik atau trofik. Ini dibentukkan ya, di sini ada garis evolusinya di sebelah kiri kolom ini. Lalu tutup ya, daftar dulu ya. Tutup ini bagian bawah, coba ke saya coba ini dulu, ulangi dulu ya. Saya tutup dia ya. Atas barnya ini tidak bisa mana cara atas barnya ada, gitu ya. Oke, yang sebelah kiri ini adalah jalur evolusinya. Ini ada supply-nya, ada kemotrop dan potrop. Jadi kalau gram negatif itu kebanyakan berada di air. Jadi bahwa kalau gram negatif banyak yang berada di lingkungan yang itu berada di aquatic origin. Kemudian ada yang kemotrop. Kemotrop itu misalkan cyanobacteria ya, seperti misalkan karena ada spirulina yang kita konsumsi sebagai buat namanya itu suplemen makanan. Nah, lalu di sebelah kolom ini, di sebelah kolom berikutnya adalah fermenting prokaryote ya, yang mana mereka cenderung melakukan fermentasi ya, bukan melakukan respirasi. Banyak jadi ada respirasi, ada fermentasi ya. Jadi di sini melakukan mereka termasuk yang melakukan fermentasi pada zat organik ya, ada bakterioid ya, ada Prevotella dan seterusnya ya. Lalu di sebelah kolom berikutnya ada prokaryot anoksik ya. Anoksik itu maknanya dia sebenarnya aerobik, tetapi dia bisa bertahan pada lingkungan yang anaerob ya. Nah, mereka mengembangkan suatu mekanisme sehingga bisa bertahan pada lingkungan yang anaerob. Lalu sini ada yang anaerob ya, anaerob. Kemudian yang sebelah kanan ini kolom terakhir ini adalah aerobik, aerob ya, aerob atau aerobik. Nah, saya kuratif menyebut aerobik bukan aerobik yang olahraga ya, gitu ya. Jadi aerobik ini maksudnya yang bakteri yang hidup pada lingkungan yang mengandung oksigen ya, itu aerobik. Oke, yang berikutnya adalah gram positif itu kebetulan di daratan ya, dataran atau tanah misalnya ya, lingkungan yang tidak berair lah. Ya, itu gram positif banyak. Kalau kita ingat gram positif itu lingkungannya ya. Gram negatif itu di air, gram positif di terestrial ya, atau di daratan, daratan ya. Nah ini sama ya, kolomnya sama, ini fermenting, ini anoksik, ini yang fakultatif anaerobik, kemudian yang ini adalah aerobik ya, sama.
Lalu ada yang ketiga ini adalah yang lingkungan ekstrim. Jadi kalau tadi ada yang apa namanya akuatik itu gram negatif, lalu terestrial itu gram positif. Nah ini yang baris berikutnya adalah yang ekstrim ya, lingkungan yang ekstrim. Nah ini archaea kebanyakan di sini. Ini archaea, jadi ada juga kita bagi menjadi chemotroph maupun fototropnya. Hanya saja untuk archaea itu belum dikenal adanya bakteri yang ini itu cepat sekali ya. Bentar. Belum dikenal adanya bakteri yang fototrof kecuali pada yang aerobiknya, yaitu ada halobakteria. Ya. Tapi yang untuk yang fermentingnya belum diketahui, ya. Belum dilihat apakah ada bakteri atau tidak gitu. Tapi sudah ada tabelnya seperti ini ya. Jadi menarik sekali ini yang buat tabelnya. Barangkali jarang sekali dilihat ya. Jadi tidak hanya apa itu sistem periodik kimia yang ada tabel periodiknya, tapi juga bakteri ada tabel periodiknya seperti ini. Kalaupun ini masih kurang lengkap itu karena kolomnya tidak muat ini ya, cara penulisannya itu bagusnya. Kalau tabel periodik kan dia bisa hanya simbol aja. Ini tidak, kita tulisan secara lengkap begini, makanya agak kesulitan untuk membuat tabelnya sehingga lebih indah kelihatannya seperti sebagaimana tabel periodik gitu ya. Jadi ini mesti saya pecah menjadi beberapa halaman, ada 3 halaman gitu kan. Jadi tidak begitu indah kelihatannya ya. Seolah tidak kelihatan gitu. Tapi kalau udah dijadikan satu ini, itu kelihatan sekali ya tabelnya, itu sangat bermanfaat buat kita ya. Makanya saya buatkan di satu file tersendiri psikologi itu ada tabel periodiknya ya. Itu bisa dilihat gitu. Nah, fungsi dari karena itu biasanya ini kita berada di lingkungan yang eh, kalau anaerob perkarut aerob ya. Nah, ini bisa misalkan karena bagian dalam ya panas, air panas itu kan kekurangan oksigen ya. Nah, oksigen itu kan tidak larut dengan air yang pasti. Kalau yang panas itu pasti kebanyakan panas sekali itu, kebanyakan lingkungannya tidak aerob melainkan anaerob, meskipun dia tidak biode yang tinggi. Ini terlalu cepat juga nih. Iya. uh, Biotop alami mereka kebanyakan ini ya, ekosistem perairan ya, kemudian jaringan mikroorganisme atau zona mikrotanah, anaerob dan mata air panas kebanyakan ya, untuk yang prokariot anaerobik. Mungkin yang bisa dilihat ya, fungsi dari gram negatif prokariot ya, gram negatif hemotropik maupun ya. Ini yang kalau kardia bisa juga fermentasi ya, bisa melakukan fermentasi sakarida menjadi asam organik ya, atau alkohol dan hidrogen. Atau bisa juga membentuk tropik ya, eh, atau juga bisa melakukan sebagai sumber infeksi pencemaran air kerja ya, ini bisa juga ya. Ada pertanyaan, apa itu sintropik ya? Ada itu satu spesies hidup dari spesies lain. Kalau kita pelajari biogas itu jadi seperti ini. Metanogenesis tidak bisa hidup kalau tidak ada bakteri acidogenesis. Dia memanfaatkan oleh bakteri acidogenesis. Sementara bakteri acidogenesis pun tidak bisa hidup. Tidak ada hidrolisis yang hidupnya dari bakteri organik. Ya, ini saya akan nanti saya masukkan unsur biogasnya, kita lihat ya. Contoh ya, contoh dari bakteri ya. Contohnya bakteri ya. Ada berarti apa kebanyakan ya, spesies ya, bentuk jamak pluralnya dari SP. Kalau SP itu hal itu spesial apa spesies-spesies banyak. Jadi banyak sekali spesiesnya, sehingga dalam penulisannya itu tidak boleh dimiring ya, karena dalam penulisan aturan itu harus dibuat seperti ini, dan yang huruf besar hanya sama aja di awal kata. Kalau ada dua misalkan Aspergillus niger itu n-nya harus kecil ya, yang besar hanya A pada Aspergillus ya, itu aturannya ya, susah.
Kalau kalian menemukan di sini, saya masih tidak miring itu karena tidak lihat aja gitu ya, lupa gitu. Karena mungkin ya, banyak nih, jadi biasa berulang, jadi kadang sebagian saya banyak tidak. Tapi kalau lihat kalau udah belum kali kali gitu. Nah ini bakteri yang dominan pada usus manusia, ya. Ya, bisa diisolasi dari usus hewan maupun manusia. Ini terlalu cepat juga nih. Nah, fungsinya dia bisa mendegradasi polisakarida anaerob ya dalam digester. Nah, ini menarik ya. Jadi dengan melihat manfaat ini kita bisa misalkan menjadi dasar kita misalkan kalau kita mau riset ya. Misalkan saya mau riset ada problem misalnya. Ini ada banyak sekali zat organik mau diapain nih misalnya mau dibuat apa gitu ya atau limbah misalnya. Nah, kalau untuk kasus ini bakteri spesies ini ya, ini mungkin dari manfaatnya kan kita bisa lihat dia bisa mendegradasi polisakarida anaerob ya dalam digester anaerob. Ya, digester itu sama sebenarnya bioreaktor juga ya. Secara makna kan digester itu kan tempat terjadinya peristiwa enzimatis dalamnya kan. Makanya dinamakan digester karena digester kan singkatan dari pencernaan kan, pencernaan itu. Ya, jadi tapi dalam istilah teknis ya, istilah teknis industri itu kalau kita sebut digester itu biasanya ini reaktor bioreaktornya ya gitu. Di dalamnya kan banyak reaksi enzimatis di dalamnya gitu, sehingga dikatakan itu terjadi pencernaan di dalamnya gitu ya. Itu makna yang muncul pertama kali kenapa digunakan kata digester. Ya karena mikroba menghasilkan enzim-enzim. Ya, nama lainnya sebenarnya digester itu adalah bioreaktor ya. Reaktor juga. Reaktornya apa? Tempat terjadinya reaksinya yang kita inginkan dalam suatu wadah ya, mana reaksi itu kita kendalikan gitu. Kita kendalikan. Beda. Jadi kalau bedanya antara industri dengan home industry, kalau kita bikin tape misalnya, bikin tape kalau di rumah itu kan kita tidak kendalikan kan, kita cuma simpan aja gitu, udah mau dia busuk ke, mau kecut atau tidak, itu pokoknya terserah bagaimana jadinya itu. Itu kalau di rumah. Kalau di industri itu dikendalikan. Kita sudah tentukan dia mau jadi seperti apa, berapa yieldnya itu sudah kita tentukan, sudah kita kendalikan. Itu perbedaannya ya. Makanya kalau belajar di engineering seperti saya kan backgroundnya teknik kimia gitu ya, itu yang kita pelajari ada mata kuliah namanya pengendalian proses gitu. Nah, itu dikendalikan semuanya itu. Jadi tidak bisa hanya kita istilahnya autopilot, nggak bisa ya. Autopilot sendiri pun sudah dikendalikan juga kan, hanya saja kita sudah buat sebelumnya. Jadi tidak bisa kita biarkan aja, udah mau jadi apa kayak terserah, itu nggak bisa kalau di industri ya, itu sudah dikendalikan. Nah, di sini kita bisa lihat ini manfaat dari saya sajikan ini, kita bisa menjadi rujukan kita ya, misalkan baik dalam penggunaan limbah atau sintesis senyawa kimia berdasarkan substratnya. Substratnya yang kita maksud berarti zat organik yang sebagai sumber karbonnya ya tadi ya, sumber karbon ya atau sumber energinya itu bisa kita memprediksi bakteri apa yang mau saya gunakan dari pengetahuan kita tentang beberapa mikroba yang mana mereka bisa mendegradasi senyawa tertentu. Misalkan ini ya, bakteri ini bisa mendegradasi polisakarida anaerob misalnya ya. Atau pada zona anaerob biofilm mikroba ya. Itu ya. Dia bisa di dalam digester atau bisa juga pada zona anaerob biofilm mikroba. Jadi kalau misalkan bedanya di mana antara digester maupun zona anaerob? Kalau digester dalam dalam bioreaktor, kalau zona anaerob biasanya dalam satu tempat misalkan etes growth ya, kita desain sedemikian rupa sehingga mikrobanya itu membentuk biofilm di dalam satu media ya. Media ini yang saya maksud bukan media nutrisinya, karena ada beberapa definisi yang kadang rancu ya, kalau orang tidak bisa bedakan itu bisa bingung dia itu dimaksud apa gitu. Karena ada seperti misalnya begini, ini medianya apa ya, mikroba ini. Kalau orang teknis semacam saya gitu, kalau tidak bisa bedakan pasti akan berpikir media itu berarti tempatnya dia menempel gitu kan. Gitu. Padahal ada juga makanya di mikroba itu media itu adalah nutrisinya, misalkan dia butuh senyawa apa gitu kan, senyawa apa sebagai mikronutriennya ya, seperti itu. Itu media. Itu perbedaan antara biologi dengan kimia teknik ya, itu di situ. Kalau kita tidak bisa mengetahui perbedaannya kita akan bingung loh. Kok nanyain media, padahal kalau orang teknik bisa dengar. Nah, kok nanyain media kan sudah jelas kan tuh medianya dia pakai misalkan media
apa namanya, eh, pakai batu batu apung misalnya gitu kan sebagai media tempat tinggal di situ, tempat membentuk biofilm, atau gunakan misalkan kerikil-kerikil misalnya yang berukuran kecil gitu, itu medianya tempat dia tumbuh gitu. Tapi padahal di istilah di mikrobiologi media itu maksudnya adalah apa namanya, nutriennya ya, atau tambahan senyawa-senyawa tertentu, misalkan larutan misalkan larutan faro misalnya gitu kan, untuk media pertumbuhannya gitu ya. Nah itu yang perlu kita harus bedakan, secara istilah teknis seperti itu kadang-kadang terjadi kerancuan dalam ketika beda bidang ilmu ya. Nah di sini yang dimaksud dengan anaerobic biofilm ini berarti zona anaerob, karena biofilm itu kan mungkin saya pernah jelaskan ya makna biofilm belum ya di pengenalan limbah ya. Jadi biofilm ini adalah satu semacam lendir, bukan lendir juga tapi lebih parah dari lendir ya, di mana dia membentuk biofilm untuk mempertahankan diri terhadap lingkungan yang lainnya ya. Mereka hidup berkelompok di situ. Lalu ini biofilm ini bisa menyerap ya, atau absorpsi ya. Ada perbedaan antara menjerap dan menyerap. Kalau menjerap itu hanya berada di permukaan aja. Kalau tidak terjadi perpindahan antar fase ya, itu menjerap. Tapi kalau menyerap itu terjadi perpindahan antar fase ya. Biasanya melibatkan cairan bisa untuk perpindahan itu, sehingga terjadi penyerapan masuk ke dalam, tidak hanya di permukaan. Ya contohnya di biofilm ini. Jadi pada biofilm ini coba saya gambarkan ya. Saya gambarkan di sini saja. Jadi ini medianya misalkan mana ini kursornya, pointernya tidak kelihatan ini dia. Oh, pointernya saya nggak bisa lihat pointer mouse-nya. Oh, mana pointernya ini? Oh ini dia. Oke. Jadi saya pilih dulu warnanya, mungkin ini tidak kelihatan ini. Warna ungu ya. Ini dia. Jadi misalkan ini medianya ya, padatannya atau media tempat dia menempel ya. Misalkan dinding dari tangki tadi ya, misalkan bisa dari besi dan sebagainya atau yang lain gitu. Lalu mikrobanya di sini ya, mikrobanya di sini itu membentuk biofilm di sini, membentuk biofilm. Mikrobanya ada titik-titik aja mikroba di sini kan. Nah, itu lama-lama mikrobanya akan besar karena berkoloni mereka, lalu ada yang terlepas ya. Nah, saya coba umpamakan biofilmnya seperti ini ya. Seperti ukurannya seperti ini, di mana mikrobanya ada di sini. Ini anggaplah mikrobanya bakteri berbentuk batang ini ya. Ini banyak di sini. Nah, kalau di menjerap itu namanya hanya menempel di sini aja. Itu menjerap ya. Nah, tapi kalau menyerap atau absorpsi itu masuk ke dalam di sini. Nah, ini kan seperti biofilm kan bagaikan gel gitu ya. Pasti ada cairannya di sini dari dalam ini. Nah, itu dia menyerap di sini bisa, sehingga bisa digunakan dalam pengolahan batu untuk apa istilahnya, menyerap misalkan logam-logam berat misalnya. Itu bisa dipakai dalam pengolahan limbah. Atau untuk keperluan yang lain, logam misalnya limbah yang lain misalkan, dia bisa menyerap ke dalam ini ya, ke dalam biofilm ini. Lalu selanjutnya ini tinggal dipisahkan aja ya dengan proses selanjutnya. Ini biofilm bermanfaat sekali ya. Nah, ini juga yang bisa mendegradasi limbah yang mengandung plastik. Ini sekarang saya nggak mau jelaskan lagi, terus ada keterangannya ya. Ini fermentasi anaerob dari sebuah organik ya, ini bisa. Nah ini ya, ini biasanya dipakai eh, bakteri yang berbentuk dengan bakteri metanogenesis ya. Ini karena dia menghasilkan asam asetat atau asam, di mana bakteri metanogenesis akan mengubah menjadi metan, gas metan ya. Jadi kalau tidak ada bakteri ini, tidak bisa terbentuk gas metan, karena bakteri metanogenesis itu membutuhkan peran yang dihasilkan dari bakteri acidogenesis ya. Ini ya. Dia akan bakteri masalah asam asetat ya, atau asam organik yang lain. Ini.
Nah, kalau yang ini bisa ini eh, bisnis senyawa yang jumlah karbonnya hanya satu, kan? Jadi jumlah jumlah karbonnya hanya satu. Dan dia bisa menghilangkan gugus metoksilik dari lingkungan ya. Kita bisa memanfaatkan untuk degradasi dan ini. Lalu ada Centrobacter bolini ya. Ini kan suka dengan ini bisa ini ya mereduksi senyawa nitroaromatik ya masuk TNT. Ini ini bom ini ya, bom TNT banyak yang dipakai. Nah, untuk gram positif sendiri itu bisa menghidrolisis biopolimer kali ya. Jadi kalau ada misalkan biopolimer, kita gunakan positif untuk menghidrolisis. Lalu bisa mengfermentasi sakarida dan asam amino jadi lain seperti alkohol ya. Lalu menghasilkan juga hidrogen. Alkohol itu bukan asam, sorry. Bisa menghasilkan asam organik maupun alkohol dan hidrogen. Kemudian bisa membentuk dari dan dioksida selama proses pencernaan secara anaerobik dalam ya. Nah, ini spesies yang membentuk endospora dari Clostridium. Nah, biasanya mereka tidak memiliki toleransi terhadap oksigen ya. Tetapi sporanya dapat bertahan dalam lingkungan yang aerob. Sporanya memang begitu ya. Kalau spora itu dia bisa bertahan di aerob, tapi dalam bentuk bakterinya yang aktif tidak bisa bertahan pada lingkungan yang apa namanya memiliki oksigen ya. Karena ini termasuk mikroba yang anaerob. Ini contoh ya, contoh yang dijadikan senjata biologis ya. Ini Clostridium botulinum ya. Dan tetani ini yang menyebabkan penyakit tetanus ya, tetanus pada manusia yang luka misalkan terkena ini. Nah, ini Clostridium botulinum ini, racun botulinum itu tidak bisa degradasi dengan suhu tinggi ya. Jadi hati-hati kalau kalian makan makanan yang basi ya. Itu biasanya ada botulinumnya ya. Hati-hati, misalkan nasi basi itu jangan dimakan itu. Itu biarpun digorengkan lagi, botulinumnya mikrobanya mati tetapi botulinumnya tidak terdegradasi ya. Jadi tetap membahayakan otak ya. Karena racun botulinum itu sangat kuat, bahkan konon bisa menyerang otak, itu otaknya menjadi lubang-lubang, bolong-bolong seperti keju yang film film Tom and Jerry itu ya. Ya, lubang-lubang kejunya gitu. Seperti film Tom and Jerry itu loh, apa bentuknya gitu. Jadi seolah-olah ada rongga-rongganya gitu di otak. Itu ngeri ya. Jadi hati-hati makan makanan yang basi mengandung botulinum. Itu membahayakan ya, membahayakan otak. Ini yang dipakai dalam senjata biologis ini kebanyakan ya. Jadi mereka beberapa negara-negara seperti Amerika gitu ya, atau Rusia, Cina gitu, Inggris ya, Prancis, itu negara-negara besar lah. Mereka mengembangkan satu senjata biologis juga ya. Bahkan konon ada isu ya, konon katanya ini jangan dipercaya, mungkin tidak patut itu saya katakan ya, eh, tapi ada juga profesor yang beranggapan seperti itu, bahwa COVID itu katanya senjata biologis ya, ya karena tidak ditemukan secara alami di alam gitu. Tapi itu pendapat mereka, saya tidak punya kapabilitas untuk menilai apakah itu benar atau salah ya. Ya, tapi bisa kenapa saya mungkin menyebutkan, karena yang mengatakan juga profesor-profesor juga ya, yang di bidangnya gitu. Profesor di bidang mikrobiologi ya. Kemudian Clostridium bisa menghidrolisis biopolimer ya, bisa memfermentasi monomer dan asam amino ya, menghasilkan alkohol ya. Ini bisa salah satu manfaat yang bisa kita ambil dari Clostridium. Juga bisa menghidrolisis selulosa dan memproduksi bahan bakar etanol. Nah, ini bisa juga nih. Ya, jadi tidak hanya Aspergillus niger, juga bisa Clostridia.
Jadi kita bisa memilih mikrobanya apa tergantung dari apa bahan yang ingin kita olah gitu. Jadi ini saya harap dengan adanya materi ini bisa dijadikan rujukan, misalkan ketika dihadapkan pada problem misalnya, oh ini saya mau olah secara biologi. Jadi pengolahan ini terserah mau limbah atau mensintesis senyawa ya, itu secara biologi. Ya. Bahkan banyak loh sekarang itu senyawa-senyawa disintesis secara kimia gitu, banyak. Dalam karena biayanya murah gitu. Apalagi perusahaan yang memiliki lahan yang besar gitu ya, itu lebih menguntungkan kalau dia menggunakan secara biologi karena dia cara mengantisipasi kapasitas produksi dengan cara memperluas area reaktornya karena apa namanya, salah satu kekurangan ya proses biologis itu karena lambat reaksinya kan, karena lambat dibandingkan reaksi kimia. Makanya untuk mengantisipasi menjawab tantangan tentang kapasitas produksi itu dibuat banyak reaktornya supaya eh, besar juga hasilnya ya, apa itu istilahnya, kapasitas produksinya itu bisa bisa banyak juga, misalkan diproduksi sekian kilogram per jam misalnya, per hari misalnya gitu. Jadi karena lambat ya, jadi supaya bisa besar juga itu dibuat lebih banyak reaktornya. Itu apa namanya, solusi yang hanya itu dibutuhkan lahan yang luas ya untuk yang proses seperti itu. Kalau pabrik yang memiliki lahan luas itu dia sangat untung kalau dia secara biologis karena biaya operasional murah sekali ya, murah sekali biaya operasionalnya, tidak perlu beli bahan kimia yang sangat mahal-mahal gitu ya, karena bahan baku bisa diperoleh misalkan dari limbah misalnya ya, barang buangan malah bisa dijadikan bahan baku gitu. Nah, ada juga dari genera ini ya, Clostridium, Peptococcus, dan seterusnya, itu bisa fermentasi sakarida untuk membentuk asam lemak, misalkan asam butirat, asam propionat, asam laktat ya, itu bisa. Atau asam suksinat dan asam asetat. Ini mahal-mahal loh ini ya. Asam butirat, asam propionat, asam laktat itu mahal itu. Atau asam suksinat. Atau eh, asam sitrat itu mahal ya, mahal asam sitrat. Itu karena bukan mahal, saya katakan mahalnya karena kebutuhan pangsa pasar itu masih masih besar di dunia, itu asam sitrat. Ya, kalau kita bisa memproduksi misalnya dari limbah apa gitu ya, itu kita jual kalau kita bisa kendalikan prosesnya, ya lalu kita jual dengan kualitas yang sesuai dengan mereka butuhkan, itu kita bisa dapat uang banyak gitu. Dan itu tidak akan pernah kekurangan pasar, selalu akan ada orderan tiap hari gitu, asam sitrat. Lalu ada acetobacterium ya. Ini dengan Clostridium itu bakteri yang homo acetogenik ya, yaitu mereka mampu mengurangi CO2 ya dan menghasilkan aseton yang berfungsi sebagai substrat untuk metanogen asetotropik. Nah, ini jadi penting sekali ya kalau kita pemahaman tentang ini dalam pembuatan biogas misalnya ya. Hanya saja harus dijaga ya karena adanya asam itu bisa menghasilkan berdampak pada peristiwa korosi pada wadah kita. Jadi kalau kita membuat itu jangan dari besi misalnya, membuat wadah untuk biodigester misalnya, bisa dari plastik misalnya ya, atau dari bahan lain misalnya kan kaca, jelas yang tahan terhadap asam gitu ya. Kemudian ada namanya spesies yang obligat atau yang wajib gitu ya. Misalkan obligat anaerob berarti dia wajib anaerob. Maksudnya apa? Kalau tidak anaerob dia tidak bisa hidup gitu. Itu obligat anaerob atau obligat aerob. Ya, artinya kalau tidak aerob dia tidak bisa hidup. Jadi wajib wajib aerob ya seperti itu. Jadi makna obligat ini berarti wajib ya atau mewajibkan. Nah, ini contoh ya, contohnya untuk yang obligat anaerob ya ada Desulfurococcus, ada Thermosphaera. Ini wajib anaerob. Kalau misalkan ada sedikit oksigen, dia tidak bisa gitu ya. Ya tidak bisa karena wajib anaerob. Nah, untuk yang ini belum ditemukan ya. Gram negatif fototropik ya, yang apa bisa melakukan fermentasi zat organik ini belum ditemukan, tapi barangkali ada ya, barangkali saja ada.
Oke, tinggal 5 menit ya. Ada pertanyaan nggak nih? Saya kira saya cukupkan sampai di sini ya. Nanti berikutnya ya, sampai di sini aja. Ada pertanyaan? Saya Pak, Ya, silakan. baik. Tanya, silakan. Ya, jadi pertanyaan saya Pak mengenai pemanfaatan eubakteri yang tadi yang fungsinya sebagai penyubur tanah untuk tanaman. Hmm. Pertanyaan saya Pak, apakah dimungkinkan bagi bakteri tersebut hidup atau menyesuaikan diri pada lingkungan yang sangat ekstrim? Contohnya seperti pada di luar angkasa begitu, seperti di Mars. Apakah mungkin bagi bakteri tersebut untuk hidup atau menyesuaikan diri pada lingkungan tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya. Iya, jelas. Jadi begini ya, bakteri itu sudah dikatakan di awal, ketika dia menemukan lingkungan yang tidak sesuai, dia akan membentuk endospora kebanyakan. Jadi kalau misalkan tidak sesuai, dia tidak akan hidup, tapi membentuk endospora. Sampai dia menemukan lingkungan yang sesuai, baru dia aktif, ya, berubah dari fase endosporanya menjadi bakteri yang aktif hidup. Jadi itu jawabannya singkat. Dia tidak bisa lah ya, kalau lingkungan tidak sesuai, dia tidak akan hidup. Kalaupun ada toleransi, bedanya saya sedikit, itu bisa toleransi, kemungkinan bisa, ya. Misalkan apa? Tadi kan kita dikatakan akar tanaman. Lalu dia berada di planet Mars, di dalam tanah planet Mars misalnya, tapi lingkungannya tidak terlalu jauh beda dengan kondisi yang apa namanya? Kondisi yang seharusnya yang sesuai dengan dia, tidak terlalu jauh, dan dia bisa toleransi, itu bisa kemungkinan hidup. Kalau dia tidak terlalu jauh dan tidak pindah secara mendadak, itu tidak bisa adaptasi. Jadi dia butuh adaptasi dulu. Jadi analoginya begini. Kalau misalkan ada seseorang yang terbiasa tinggal di hutan, di kebun gitu ya, tiba-tiba dibawa di sebuah hotel bintang 1 di New York gitu. Apa yang dilakukan? Dia bingung dia jadinya. Wah, gimana ini? Dia ada kejadian pernah dulu ya, ini kisah nyata, saya nggak mau cerita siapa orangnya. Dia sama ibu saya pergi di Jawa, antar saya kuliah gitu ya, S1 dulu. Suatu saat katanya dia di kamar hotel, dia tidak terbiasa, maaf ya, buang hajat itu di WC yang modern seperti kita. Dia dari kampung, biasanya dia pakai WC cemplung, tahu WC cemplung gitu kan, kalau bukan kali tanah pergi di sungai gitu kan. Jadi waktu itu dia di hotel, dia bingung, ini dia mau buang hajat di mana ini, dia tidak menemukan lubang untuk buang hajat. Dia lihat itu ada lubang, ada apa, toiletnya itu bersih sekali airnya. Dia tidak pikir, ini lubang apa ini. Dia cuma lihat ada lubang di situ, lubang saluran air, kalau orang mandi gitu kan ada saluran airnya. Di situ dia buang di situ. Pas saya apa, dia setelah itu kan kesulitan karena tidak bisa keluar, tidak bisa terbuang itu kotorannya, busuk gitu. Ibu saya kan, mereka beribu saya kan perempuan, berdua ibu saya bingung, ini bau apa ini, kenapa busuk sekali, sampai di kamar gitu kan, dia pergi cek, ternyata lantai penuh dengan kotorannya gitu. Dia bingung juga dia, dan itu tidak ada timba gitu kan, dia mau coba bagaimana, bingung juga. Itu contoh ya, analogi ya. Bakteri juga begitu ya. Bakteri itu kalau dia kita pindahkan secara tiba-tiba, dia tidak akan bisa bertahan biasanya ya. Jadi kalau kita mau pindahkan dari lingkungan yang tidak beda jauh, kita butuh berpindah beberapa kali. Jadi misalkan begini, kita pindahkan, kita ubah lingkungannya yang baru itu lebih mendekati lingkungan yang target tujuan kita. Kita ubah, misalkan kalau target itu misalnya dia sama-sama mengandung unsur hara misalkan yang sama, tetapi target itu suhunya lebih tinggi sedikit, 10 derajat, maka kita jangan langsung tebarkan 10 derajat, kita tebarkan dulu 5 derajat lebih tinggi. Itu maksud saya. Jadi orang tadi itu yang analoginya, kalau orang tadi kampung itu jangan langsung di hotel bintang 5, kita baru di hotel Melati gitu kan. Kita perkenalkan, ini ada timba nih, apa namanya, tidak lagi timba, mungkin timbanya masih ada gitu. Nanti kita bawa lagi di hotel yang lebih tinggi lagi. Ini sekarang, kalau kemarin kita pakai timba, sekarang pakai shower ya. Ini ada selangnya kalau mau buang hajat atau mandi gitu. Jadi jangan sampai ada juga teman dari paman saya gitu, ketika mereka kuliah, bukan apa istilahnya, kunjungan apa istilahnya kalau pegawai negeri itu ya, studi banding gitu ya. Studi banding di Jawa, ada satu orang nyari timba gitu buat mandi. Dia bingung itu petugas hotel gitu. Buat apa katanya timba gitu? Buat mandi. Lah itu sudah ada showernya gitu. Itu contohnya. Ini kisah nyata loh. Saya tidak buat-buat ceritanya, dan ini kisah nyata ya. Jadi
Itu contohnya bakteri juga begitu. Jadi kalau misalkan kita mau pindahkan ke lingkungan yang lebih ekstrim, kalau ekstrim sekali tidak bisa, pasti nggak bisa. Minimal ada yang dia bisa toleransi, itu yang di riset biasanya. Misalnya begini, saya mau riset misalnya, saya menggunakan bakteri ini, bakteri tertentu untuk mendegradasi senyawa ini misalnya. Tapi saya mau butuh lebih genjot metabolisme supaya dia lebih kencang. Gitu. Genjot, jadi caranya gimana? Saya berikan lingkungan yang membuat dia stres misalnya. Nah itu kalau kita langsung tiba-tiba dia nggak bisa hidup bakterinya. Harus saya pindahkan dulu ke lingkungan yang baru yang lebih arahnya lebih mendekati lingkungan yang saya tuju gitu. Yang kita rubah, kita masih pertahankan beberapa lingkungan yang lain, item yang lain yang dia miliki misalkan dari unsur haranya dan sebagainya atau pH-nya, tetapi ada satu yang kita naikkan kadarnya. Itu yang sama maksudnya. Misalkan target tipe yang baru itu mungkin lingkungannya misalkan ada sampai 30 sampai 40, padahal dia kebanyakan hidup pada 30 misalnya atau 29. Maka saya harus naikkan jadi 35. Itu. Jangan langsung 40. Itu yang saya maksud ya. Jadi kalau misalkan ada beberapa kesamaan kemiripan lingkungan itu masih bisa dia dengan cara toleransi ya, tapi dia harus adaptasikan dulu. Tapi kalau sangat signifikan perbedaannya tidak akan bisa dia tinggal ya. Misalkan tidak ada unsur haranya, bagaimana bisa hidup gitu. Tidak ada misalkan nitratnya ya protein yang mana dia bisa mendegradasi misalkan mengolah nitrat menjadi nitrit misalnya dan sebagainya itu nggak bisa gitu. Ya, jadi minimal harus sama lah ya, harus sama lingkungan yang ada beberapa yang sama meskipun tidak terlalu signifikan ya perbedaannya. Kurang lebih seperti itu ya, kalau menurut yang saya ketahui gitu ya. Jadi jawabannya ya jelas nggak bisa gitu. Kecuali ada proses adaptasi di mana dia bisa tidak terlalu signifikan perbedaannya. Saya kira demikian jawabannya. Mana masih kurang puas? Baik Pak, terima kasih. Tadi yang bertanya siapa? Udah cukup ya? Tadi yang bertanya Rijal, siapa Pak. namanya? Rijal. Oh, Rijal. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Aini Safitri barangkali mau tanya? Atau Asmawati Maulana? Atau Wade Sukiani? Atau Adela Titis? Ini yang muncul di depan ini kebanyakan perempuan ya, nggak ada laki-lakinya. Oh ini ada Muhammad Rafiq ya. Muhammad Rafiq mungkin bertanya. Oke, kalau nggak ada, saya download dulu ini ya. Ini sudah 91 orang ya. Yang lainnya gimana nih? Ada 108 ini. Apa 106 absennya saya lihat ini. Ada 106 ya. 106 orang ya yang program, tapi saya nggak tahu apakah serius ini atau bagaimana. yang hadir masih 91 orang ya, 90 orang lah yang hadir. Berarti kurang lebih ada 16 orang tidak hadir ya dalam meeting ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita cukup sekian ya. Saya agak capek lah, agak lelah. Jadi mata saya agak ini ya, agak kurang ini, sehingga saya kurang fokus saya pagi ini ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Tidak ada ya. Kalau nggak ada, kita tutup kuliah kita kali ini dengan baca Alhamdulillahirobbilalamin. Saya cukupkan dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.